wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya, salam kenal juga kalau mungkin ada yang belum kenal. Semoga pertemuan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan tentu saja saya berharap pertemuan hari ini sebenarnya nanti saya juga tidak ingin terlalu banyak menyampaikan sesuatu, tapi mungkin lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman semua, apalagi terkait dengan blue economy ini ya, yang sebenarnya bukan hal yang baru, dan ini sebenarnya juga sudah cukup lama sekali ada gitu ya, tapi kadang-kadang tuh berdasarkan apa nih lagi momennya itu, jadi dia muncul lagi terkait dengan blue economy ini gitu ya. Jadi memang kita bersama-sama memahami sesungguhnya apa sih blue economy itu gitu ya, dan kebetulan saya diminta untuk bicara terkait dengan apa namanya bagaimana peran pemerintah di dalam hal ini gitu ya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa mengadakan kegiatan selanjutnya yang mengundang nanti ya benar-benar pemerintah, dan di sini saya memberikan seperti apa konsepnya supaya nanti konsep-konsep yang bagus ini, yang sudah ada ini bisa dijalankan atau diimplementasikan ya. Jadi sebenarnya kan kelestarian sumber daya alam, pelestarian lingkungan itu adalah kunci keberhasilan dari pembangunan. Di situ kita bicara sustainability development ya. Kalau teman-teman sudah tahu, berarti kan bagaimana memanfaatkan sumber daya kini tapi dengan tetap memperhatikan generasi yang akan datang. Jadi sustain dia ya, dan kemudian memperhatikan lingkungan, dan sesungguhnya itulah blue economy itu gitu. Jadi blue economy itu bagaimana nanti konsep-konsep yang ada, jadi bagaimana kegiatan-kegiatan ekonomi yang semula hanya berorientasi kepada keuntungan semata, sekarang harusnya dia berorientasi keberlanjutan. Jadi kalau kita lihat, kalau bicara pergeseran paradigma, berarti ada paradigma lamanya itu tadi yang saya sampaikan, dulu orang berorientasi profitabilitas untuk melakukan suatu usaha atau bisnis, tapi di paradigma blue economy diharapkan adalah adanya keberlanjutan selain daripada memikirkan hanya semata-mata keuntungan ekonomi. Kemudian paradigma lama itu bicara terkait dengan pertumbuhan, yang sekarang itu tentu saja ada keseimbangan ya. Jadi ada keseimbangan antara konservasi dan ekonomi, antara biologi dan ekonomi, yang di kita sering sekali itu diperdebatkan apakah yang akan kita konservasi saja atau kita eksploitasi saja gitu. Padahal sesungguhnya tidak hanya orientasinya kepada produksi, pertumbuhan gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana keseimbangan itu bisa diciptakan, di mana bagaimana kita mendapatkan keuntungan maksimum tapi dengan tetap menjaga kelestarian daripada sumber daya ikannya itu sendiri, khususnya kalau kita bicara perikanan ya. Kemudian kalau paradigma lama itu efisiensi secara teknis, tapi kalau paradigma blue economy itu kita bicara terkait dengan bagaimana efisiensi lingkungan. Jadi bagaimana kegiatan usaha yang kita lakukan itu tidak berpengaruh atau tidak berdampak terhadap lingkungan, atau tidak terjadi tekanan terhadap lingkungan. Kemudian kalau paradigma lama itu ada dominasi alam ya yang didominasi, sementara di praktek blue economy ini atau di paradigma blue economy ini bagaimana kita mengharmonisasi. Jadi tentu saja nanti kegiatan usaha itu mengikuti bagaimana ekosistem alamnya itu sendiri. Nah, tadi ini saya dulu, zaman dulu, tahun berapa ini ya, waktu itu masih Bu Susi menterinya, ini adalah dengan Gunter Pauli. Gunter Pauli adalah salah satu pakar yang sudah menerbitkan terkait dengan blue economy ini, dan ketika masanya Bu Susi tempo hari itu, beliau sempat diundang ke Indonesia untuk peluncuran buku terkait dengan masalah blue economy ini ya. Kemudian sekarang digiatkan kembali bagaimana blue economy ini bisa diterapkan, dan kalau misalnya teman-teman mengikuti saat ini, kita tahu bahwa G20 ya dan B20, Indonesia sebagai tuan rumahnya. Nah, di sini salah satu yang masuk ke dalam hal yang dibahas dalam B20 itu adalah terkait dengan blue economy ya. Kemudian kalau kita teruskan lagi, kenapa sih blue economy gitu ya? Kalau kita belajar tentang ekonomi, kita tahu bahwa ekonomi itu mempelajari bagaimana tingkah laku manusia dengan keinginan yang tak terbatas. Jadi manusia itu banyak maunya, tapi
kalau kita tahu bahwa sumber daya itu terbatas ya. Jadi dengan kemauan manusia yang begitu banyak dan keterbatasan sumber daya itu, nah disitulah kemudian kenapa disampaikan bahwa sistem ekonomi konvensional tidak mampu mengakomodasi prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama faktor keseimbangan antara perilaku manusia dan alam. Dan apalagi kalau kita bicara sektor perikanan, kita nggak bisa menggunakan ekonomi konvensional tadi itu. Jadi sesungguhnya blue economy ini adalah konsep yang baik untuk diterapkan dalam kita mengelola sumber daya perikanan ya. Kemudian tadi sebelum ke sini, kemudian kalau kita lihat green economy kan sudah ada berkembang sebelumnya. Memang telah cukup mampu mendorong sistem investasi, low carbon, resource efficiency, clean waste minimizing, dan ekosistem exchanging activities. Tapi sistem ekonomi yang berlaku dilihat seperti apa adanya atau given. Jadi kurang menyentuh ke akar permasalahannya. Jadi pada saat green economy, bagaimana kita meminimalisasi waste-nya atau limbah yang dimunculkan dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu sektor seperti itu. Sementara di blue economy ini bagaimana caranya kita men-zero waste atau membuat waste itu atau limbah itu menjadi nol ya. Jadi blue economy itu perubahan paradigma ekonomi. The existing system is problematic guna metafor ekosistem. Jadi the logic of ecosystem, belajar dari cara kerja alam itu seperti apa ya. Jadi kalau kita bicara blue economy tadi juga sudah disampaikan sebelumnya oleh pembicara sebelumnya bahwa di dalam kalau kita bicara laut itu banyak sekali yang memanfaatkan laut ya, ada transportasi, tadi disebutkan ada 11 gitu ya, yang tentu saja dari semua 11 kegiatan sektor ekonomi tadi itu, ekonomi yang memanfaatkan laut tadi itu, ya tentu saja ada waste yang mereka keluarkan dari kegiatan yang mereka lakukan, dan di situ juga kita harus berpikir bagaimana kita manajemen waste yang keluar tadi dari kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi pada prinsipnya sesungguhnya dengan 11 sektor yang ada tadi itu, dari aktivitas ekonomi kelautan yang sudah disebutkan sebelumnya, tentu saja ada intervensi swasta dan intervensi pemerintah di dalamnya, di mana tentu saja berharap ada sustainable output. Jadi output yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi itu bisa sustain, di mana produk yang kita hasilkan itu kompetitif produk, dan tentu saja menghasilkan keuntungan dan kesejahteraan, yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi, dan yang paling penting adalah kegiatan yang dilakukan itu adalah environmental friendly. Jadi disinilah konsep blue economy itu muncul. Kenapa? Karena pada saat ini kita harus memperhatikan lingkungan tadi itu. Pada saat kita berpikir secara ekonomi tidak boleh mengeksploitasi besar-besaran sementara lingkungannya tidak dijaga dengan baik. Nah, untuk tadi ada sustainable output tadi, ada pengaturan kelembagaan, dan tentu saja teman-teman kalau bicara sektor kelautan dan perikanan sudah banyak dengar juga ya bahwa di kita itu ada 11 WPP, yang 11 WPP itu memiliki karakteristiknya masing-masing, yang tentu saja karakteristik daripada masing-masing WPP itu yang seyogyanya dijadikan landasan atau base untuk mengembangkan bagaimana sektor kelautan dan perikanan ini dikembangkan ke depannya ya. Jadi kalau mungkin pernah dengar juga bahwa mungkin di masing-masing WPP itu diperlukan suatu kelembagaan yang mengatur karena memang karakteristiknya berbeda, dan itu sudah direncanakan cukup lama oleh pemerintah, tapi sampai hari ini rasanya itu belum dilaksanakan dengan baik atau belum terlaksana sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi, mungkin masih dalam tahapan untuk persiapan ke arah sana ya. Kemudian tadi kenapa kita harus berpikir blue economy terkait dengan kegiatan ekonomi tadi itu, blue economy terkait dengan kegiatan ekonomi atau bisnis yang dilakukan tadi itu, kalau kita tahu bahwa masalah lingkungan itu erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi, selalu terjadi entropi atau residu saat kegiatan ekonomi dilakukan. Nanti kita akan lihat seperti apa sih kalau kita menjalankan suatu bisnis atau usaha yang dengan konsep blue economy ini. Entropi ini ada yang bisa langsung diserap oleh alam, ada yang tidak bisa atau lama terurai. Bentuk entropi atau residu yang kedua inilah yang menjadi pokok permasalahan kehidupan manusia sekarang ini. Nah, jadi kalau misalnya entropi atau residu dari kegiatan bisnis yang dilakukan itu sulit untuk terurai, itulah yang dipikirkan inovasi dan teknologi apa yang digunakan untuk
manajemen atau untuk mengelola limbah itu kembali sehingga tidak merusak lingkungan gitu ya. Jadi blue economy itu menjadi berperan penting untuk mengatasi scarcity to abundance ya. Jadi kalau kita tahu tadi bahwa sumber daya itu terbatas, kita memiliki potensi yang luar biasa, tapi tentu saja potensi yang luar biasa tadi itu kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, kemudian akan terjadi kelangkaan. Pada saat kita bicara kelangkaan, maka kita akan bicara bahwa harga daripada sumber daya itu akan semakin tinggi ya. Kemudian meningkatkan ekoefisiensi, membuat terobosan inovasi pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi kalau kita bicara aplikasi pembangunan berbasis blue economy itu tadi, ada beberapa kaidah yang kita mesti perhatikan di dalam hal ini. Ada 4 kaidah ya. Jadi kaidah-kaidah ini sesungguhnya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, dia harus berjalan saling bersamaan. Jadi nanti diharapkan bahwa kebersamaan atau keseimbangan antara semua kaidah ini itulah yang nanti diharapkan bisa mencapai tujuan daripada blue economy itu sendiri. Jadi pembangunan itu untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya melalui inovasi dan penciptaan lapangan kerja. Jadi yang menjadi benang merahnya juga atau yang perlu kita baris bawahi dari blue economy ini adalah ada inovasi di situ dan ada juga bagaimana kita menciptakan lapangan kerja di sana gitu ya. Jadi kalau kita bicara kaidah ekologis atau lingkungan, perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai. Jadi bagaimana kegiatan misalnya ya, kalau kemarin saya habis dari lapangan tuh, sekarang di NTB ya, jadi ada salah satu daerah yang mereka itu sekarang mengembangkan jagung ya, 6 jagung. Nah, jagung itu ditanam mereka di puncak. Nah, kemudian puncak dari jagung, jadi di bukit gitu ya. Jadi bukit yang kemudian bukit itu muaranya itu adalah ke laut. Nah, di lautnya itu, di pinggir pantai itu nelayan menanam rumput laut. Nah, jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa daerah aliran sungai tadi, kalau dari yang bermuara tadi, misalnya pada saat air hujan, kalau kita menanam jagung tadi itu dengan menggunakan pestisida atau bahan-bahan kimia, tentu saja pada saat air hujan dan air yang dibawa oleh hujan itu akan turun ke laut dan itu yang mengakibatkan kualitas air di pantai yang di ini ya, yang di laut itu ya berangsur-angsur lama-lama juga akan menurun kualitasnya gitu, karena dilaporkan oleh petani rumput laut di sana ya, mereka saat ini misalnya diserang oleh penyakit ais gitu ya, karena memang panas airnya gitu. Nah, itu belum ada penelitian yang sebenarnya mungkin nanti ke depan itu terbuka ya untuk teman-teman meneliti di sana bagaimana kaitannya apabila suatu kegiatan ekonomi itu dilakukan di satu sisi kita untung di bagian di hulunya, tapi di hilirnya ternyata memberikan dampak misalnya terhadap rumput laut yang kita tahu juga bahwa rumput laut itu potensinya luar biasa dan permintaannya luar biasa. Jadi sekali lagi yang kita bicarakan dalam hal ini tadi yang saya sampaikan paradigmanya itu adalah keseimbangan kalau kita bicara blue economy ya. Bagaimana pemanfaatan optimal, bagaimana pengendalian pencemaran, bagaimana rancangan usaha ramah lingkungan. Kemudian ada juga kaidah sosial politiknya, pelibatan masyarakat, desentralisasi atau pembangunan inklusif ya. Kalau kita tahu sekarang semua diarahkan ke pembangunan inklusif, bagaimana peran misalnya masyarakat itu dalam pembangunan yang kita lakukan, sistem politik transparan dan demokratis, kemudian ada kaidah hukum dan kelembagaan, institusional yang kuat, penerapan aturan, penanaman etika, dan kaidah sosial ekonomi dan budaya, serta infrastruktur, bagaimana meningkatkan kesejahteraan, bagaimana pemerataan, bagaimana infrastruktur dan konektivitas itu bisa kita lakukan dengan baik. Jadi intinya adalah bagaimana kita melakukan pembangunan saat ini, tapi anak cucu kita 10 atau 20 tahun yang akan datang tetap menikmati apa yang kita rasakan. Jadi tadi tetap saja kita bicara ada inovasi di dalamnya, ada menciptakan lapangan kerja. Tentu saja inovasi di sini bicaranya adalah inovasi yang ramah lingkungan ya. Jadi bukan inovasi kan, jadi kita juga jangan menjadi orang yang anti terhadap inovasi. Jadi inovasi tetap kita bisa ambil atau kita adopsi inovasi tersebut, tapi tentu saja inovasi yang ramah terhadap lingkungan gitu ya. Jadi prinsip-prinsip industrialisasi yang berbasis blue economy
Apalagi kalau nanti kita arahnya ke industrialisasi, bagaimana kita meningkatkan nilai tambah dan daya saing terhadap produk-produk yang kita miliki. Yang tentu saja kita tahu bahwa di sektor kelautan dan perikanan, tadi kita bicara perikanan tangkap, bicara perikanan budidaya, dan kemudian bicara tentang pengolahan. Kemudian bagaimana modernisasi sistem produksi, efisiensi dan modernisasi sistem produksi, hulu dan hilir, penguatan pelaku industri kelautan dan perikanan. Jadi di sini juga kita melihat tahapan value chain-nya itu seperti apa, bagaimana nilai tambah dan produk yang kita hasilkan itu bersaing ya. Kemudian berbasis komoditas, kita bisa lakukan wilayah, nanti saya kasih contoh, dan sistem manajemen kawasan, konsentrasi pada komoditas unggulan, potensi wilayah, dan manajemen sentra-sentra produksi potensial sesuai dengan prospek pertumbuhan di masa depan. Berkelanjutan tentu saja prinsip keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan perlindungan lingkungan berjangka panjang, dan transformasi sosial tentu saja perubahan cara berpikir dan perilaku masyarakat modern. Jadi masyarakat modern itu adalah masyarakat yang dalam melakukan kegiatan atau usaha atau bisnisnya, kegiatan ekonominya tadi itu, dia adalah memperhatikan lingkungan. Jadi itu yang masyarakat modern itu. Jadi bukan masyarakat modern yang dia tidak dalam berusaha, dia tidak memperhatikan permasalahan lingkungan yang bodoh amat, enggak seperti itu. Tapi dia memperhatikan bagaimana yang di sekitarnya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih konsep blue economy yang berbasis produk. Jadi kalau kita lihat dari lihat dari hasil laut kita ya. Jadi kalau berbasis produk, jadi kita tidak hanya bicara bahwa kita menghasilkan ikan. Nah, kita tidak hanya sampai di situ bicaranya. Jadi kalau kita bicarakan menghasilkan ikan, ya, artinya ikan tadi itu, di dalam ikan itu ada dagingnya, ya, kemudian ada hatinya, ada sirip ikan, ada kepala ikan, ada silase, ada kulit, ada tulang. Semuanya itu tidak boleh ada yang terbuang yang mengakibatkan itu misalnya bau, misalnya ya, ke lingkungan, atau misalnya yang terbuang kemudian itu menjadi merusak lingkungan dan seterusnya ya. Kemudian tadi kalau misalnya kita manfaatkan dia sampai dari hulu ke hilirnya tadi itu, jadi kalau contohnya misalnya kepala ikan itu kita bisa jadikan tepung ikan, atau nanti tepung ikan itu kita bisa jadikan sebagai pakan ternak gitu ya. Kemudian misalnya minyak ikan tadi bisa jadi minyak goreng, bisa untuk farmasi juga. Kalau kita tahu minyak ikan itu sangat baik misalnya sebagai vitamin yang diminum oleh oleh kita gitu ya, karena misalnya minyak ikan itu bisa membuat tensi darah atau turun gitu, atau menjaga kestabilan, nah seperti itu ya. Kemudian tadi kalau misalnya kita bicara kulit samaknya misalnya bisa jadi barang kulit, atau gelatinnya bisa jadi farmasi, emulsifir dan sebagainya ya. Kemudian kalau kita bicara rumput laut, nah rumput laut kita itu juga memiliki potensi besar. Tadi ikan segar, kita punya 17.000 pulau, kita punya potensi sekarang ini 12,4 ya, masih berdasarkan Kepmen tahun 50 2017. Kemudian tadi terkait juga rumput laut, kita juga cukup banyak rumput laut yang kita miliki potensinya, yaitu Glacilaria, kemudian ada Eucheuma, kemudian ada Sargassum. Nah, kalau Glacilaria itu dia menghasilkan agar-agar yang kita suka makan selama ini gitu ya. Eucheuma cottoni itu menghasilkan karaginan, dan kemudian Sargassum itu dia menghasilkan alginat. Nah, dari agar-agar tadi itu, agar-agar, karaginan, alginat itu dia bisa dipakai sebagai farmasi grade, kemudian industrial grade, kemudian food grade. Jadi bisa bahan gigi buatan, bisa buat sampo, bisa pasta gigi, bisa jadi sabun, bisa farmasi, terus kemudian bisa pakan ternak juga, bisa pengoboran, bisa cat dan sebagainya. Dan itu juga bisa sebagai soft drink, ice cream, susu coklat, roti, dan itu tadi itu sebenarnya dia juga bisa menambah bahan-bahan yang kita makan sehari-hari gitu ya. Jadi selama ini tapi di kita kan cuma stop sampai agar-agar dan karaginannya saja, atau bahkan kita kebanyakan misalnya ekspor misalnya ke Cina itu hanya dalam bentuk raw materialnya saja gitu ya. Jadi dalam bentuk misalnya hanya dalam bentuk rumput laut kering, tapi kita tidak mengolah menjadi agar-agar, karaginan dan alginat. Nah, dengan kita hanya stop sampai di raw material itu berarti kan kita kita belum menjalankan blue economy tadi, dan tadi kita juga belum sejahtera
negara karena kita belum melakukan bagaimana kita memanfaatkan value added daripada masing-masing komoditas yang kita memiliki potensi yang luar biasa itu ya. Kemudian ada udang segar. Udang itu juga ada dagingnya, ada limbah kulit. Kemudian kalau kita bicara daging udang bisa kita kalengkan, udang beku, kerupuk udang. Limbah kulitnya tadi ada kitin, ada chitosan. Yang kita tahu juga kitin dan chitosan ini untuk bisa fotografi, bisa pembuatan kertas, bisa untuk farmasi, bisa kosmetik, bisa untuk pengolahan air dan pengawetan kayu ya. Jadi dimanfaatkan itu banyak. Jadi kalau misalnya kita makan udang, sebenarnya udang itu tidak perlu kita buang misalnya kulitnya. Jadi udang itu ya bisa kita jadikan kitin tadi itu ya. Nah ini juga pernah kita dilakukan. Mungkin kalau teman-teman di daerah pernah tahu misalnya longyam ya, balong ayam. Jadi limbah ayam jadi pakan ikan lele misalnya ya. Ini juga penerapan blue economy sebenarnya di tahun 2015 ya. Ini data di Jawa Tengah, di Brebes kasusnya. Tapi kan nanti gini juga loh, ini kan juga jadi dilema sebenarnya Bu, itu kan jadi jijik juga ya, masa ini ayam dikasihkan ke ikan gitu ya. Nah kalau konsepnya tadi, jadi kalau misalnya kotoran ayam tadi itu tidak kita gunakan, berarti kan kotoran ayam itu kan dia akan ada kandungan di kotoran ayam itu akan merusak lingkungan. Nah sama juga kalau kita melakukan budidaya. Jadi kalau kita budidaya karamba jaring apung gitu ya, misalnya kita memberikan pakan. Nah, pakan itu kalau misalnya dia tidak termakan atau ada residu dari pakan itu, kan dia akan masuk ke dalam satu perairan. Nah, kandungan pakannya itu tentu saja kalau menumpuk di perairan tentu saja akan mengganggu perairan. Nah, itu juga mungkin teman-teman pernah dengar di Danau Toba ada KJA ya, yang kemudian sisa pakannya itu mereka jadikan untuk sebagai pupuk dalam mereka menanam produk-produk pertanian, misalnya ya buah naga gitu dan sebagainya gitu ya, produk-produk hortikultura yang mereka tanam tapi pupuknya itu dari sisanya pakan di KJA tadi itu ya, yang ditanam di Danau Toba seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi limbah kan jadi pakan ikan lele, jadi penghasilan kita itu ya ada ayamnya, ada ikan lelenya, dan ikan lelenya itu sendiri ada yang dipilet ikan lele, kemudian kita kulitnya kan, filetnya kan berarti kulitnya dibuang, kulitnya kita bisa olah kulit, kemudian bisa jadi kerupuk ikan lele. Nah itu kita jadi memang dari tidak ada yang tersisa ya. Jadi kalau kita lihat prinsip blue economy tadi meminimize waste sih. Jadi memanfaatkan kotoran ayam untuk pakan ikan, produksi kotoran 5 karung per bulan misalnya ya. Jadi multiplier efeknya muncul usaha lele yang tadinya hanya usaha pembesaran ayam, inklusi sosialnya melibatkan 2 sampai 3 tenaga kerja atau usaha longyam tadi itu. Inovasi dan adaptifnya adalah inovasi memanfaatkan limbah. Nah ini, jadi dalam konsep blue economy tadi itu kita bicara inovasi dan kita bicara bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan ya. Kemudian seterusnya kok nggak mau ya. Nah itu tadi yang berbasis komoditas saya bicaranya. Nah sekarang saya berbasis gugusan pulau. Jadi kalau kita tahu bahwa Indonesia dengan potensi yang luar biasa tadi itu, yang untuk pariwisata bahari gitu ya. Nah kita tahu bahwa dengan potensi yang besar tadi itu, kita juga nggak bisa bahwa menentukan bahwa semuanya akan kita lakukan sebagai tourism, enggak. Tapi justru bagaimana kerjasama di semua tempat atau zonasi itu bisa saling mensupport yang lainnya. Jadi kita menentukan di mana kira-kira zona wisata bahari untuk diving dan snorkeling, wisata pantai, kemudian water adventure restoran, kemudian di mana zona konservasi mangrove, di mana zona wisata perairan tenang, memancing, dayung, sanpan, restoran, kemudian di mana zona budidaya Napoleon, ini contohnya di Anambas ya, di mana pasar dan pelabuhan, di mana zona wisata sejarah air, zona wisata karamba apung. Nah tadi jadi karamba apung tadi itu ya kita juga bisa jadikan kalau dibuat dengan baik, maka itu juga bisa menjadi salah satu objek wisata ya. Nah jadi kalau kita berbasis kawasan lain, kita bicara terkait dengan perikanan. Ini perikanan tangkap. Jadi kalau kita lihat dari 2 gambar ini, konsep yang mengembangkan blue economy adalah konsep yang ini, di mana antara konservasi dan ekonomi itu harus saling seimbang. Jadi keseimbangan antara
biologi dan ekonomi. Jadi kalau misalnya kita saat ini melakukan kegiatan penangkapan itu hanya semata-mata kepada eksploitasi tanpa memikirkan di mana kawasan konservasi lautnya, maka itu kegiatan tidak menerapkan prinsip blue economy. Jadi prinsip blue economy tadi itu seyogyanya keseimbangan antara konservasi dan ekonomi. Jadi kalau kita lihat sekarang pemerintah seyogyanya dalam membuat kebijakan, ya tentunya ke arah sana. Nanti kita akan diskusi gimana Bu dengan perikanan terukur. Nanti kita akan diskusikan saja kalau ada yang bertanya ya. Nah kembali lagi, kalau kita bicara keberlanjutan dalam pengolahan perikanan tangkap, sesungguhnya secara teorinya itu tidak ada sebenarnya ilmu yang mengatakan pelarangan alat tangkap. Jadi tadi saya juga teman-teman tadi ada yang bilang kok alat tangkap ini. Nah kita tahu bahwa keunikan di kita itu perikanan tangkap kita kan tadi ada zona 0 sampai 4 mil, 4 sampai 12 mil, 12 sampai 200 dan di atas 200 mil ya. Itu laut lepas. Nah, kita selalu bilang sesungguhnya kan nelayan itu siapa sih gitu. Jadi saya juga kadang-kadang saya juga ingin bertanya kepada teman-teman yang perikanan nih ya. Nelayan itu siapa sih? Apakah pemilik itu bukan nelayan? Karena suka selalu agak dipleset-plesetin kata-katanya itu. Jadi katanya tuh nelayan kecil. Nelayan kecil itu yang mana? Nah, jadi di kita pun selama ini tidak ada juga membatasi atau mengatakan nelayan kecil itu nggak ada juga tuh. Rasanya saya belum pernah menemukan. Tapi yang ada adalah nelayan tradisional. Ya. Nah, jadi tadi pada saat tadi kita terkait dengan zona penangkapan tadi itu atau fishing ground tadi yang 0 sampai 4, 4 sampai 12, 12 sampai 200 dan di atas 200, kita semua tahu bahwa di kita itu sebenarnya kan tidak terjadi open access murni, yang terjadi quasi open access di mana ada izin. Nah, di antara fishing ground tadi itu juga ada izin yang masuk ke situ. Izin siapa? Izin pemerintah pusat dan izin provinsi. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi kalau untuk kapal di atas 30 GT itu izinnya adalah pusat, di bawah 30 GT itu izinnya adalah daerah atau provinsi. Rasanya belum berubah sampai hari ini, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat tadi itu tidak ada satupun negara yang melarang penggunaan alat tangkap. Makanya pada saat kita bicara illegal fishing kita melarang troll misalnya ya. Tapi di Natuna sana asing masuk tapi pasti pakai troll kan gitu. Jadi kita kadang-kadang kita meributkan sesuatu di kitanya dilarang tapi orang lain masuk dengan menggunakan alat tangkap yang kita larang. Jadi di negara manapun yang terjadi itu adalah bagaimana mengendalikannya jumlahnya. Jadi kalau di kita troll itu sendiri kan sudah dilarang sejak tahun 80. Kepres 89 ya. Kepres 39 kalau saya nggak salah tahun 80. Jadi sudah dilarang. Karena apa? Karena dia tidak ramah lingkungan. Tapi kemudian tahun 82 keluar alat tangkap yang namanya pukat udang. Nah, pukat udang itulah yang dilengkapi oleh bycatch excluder device atau turtle excluder device. Jadi kalau misalnya ikan yang tertangkap itu adalah ikan yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditangkap, maka dia akan keluar melalui bycatch excluder device tadi itu, dan tentu saja harus diatur ukuran size alat tangkap yang kita gunakan. Nah, sebenarnya kita tuh punya aturan semua, tapi yang lemah di kita masih sampai saat ini itu adalah masalah pengawasan pada saat implementasinya. Ya, jadi di tempat lain, kalau di negara lain mereka yang mengendalikan. Jadi ada musim-musim tertentu mereka nggak boleh masuk tangkap ini. Ada musim-musim tertentu yang mereka buka gitu. Jadi ada close session, ada misalnya kuota, ada kemudian mereka terapkan limited entry atau pembatasan masuk. Nah, ini juga saya selalu sampaikan ya, nanti kita ke sana. Nah, jadi kalau kita bicara PNBP itu sesungguhnya adalah salah satu tools yang dijadikan untuk bagaimana kita menjaga kelestarian sumber daya ikan. Tapi jangan dibalik-balik gitu loh. Jadi yang mana X-nya, yang mana Y-nya. Jadi sebenarnya pajak itu diterapkan untuk supaya orang tidak melakukan eksploitasi besar-besaran. Nanti kalau teman-teman ekonomi saya akan ajarkan itu. Kenapa kok seperti itu, Bu? Gitu. Tapi bukan karena pajak ini kemudian terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya ikan. Bukan seperti itu sesungguhnya. Diharapkan dengan pajak ini tidak terjadi eksploitasi. Tapi di kita selama ini selalu pemahamannya itu dibalik.
terbalik-balik. Jadi seolah-olah pajak ini akan mengakibatkan terjadinya eksploitasi. Nah, justru disitulah peran pemerintah untuk menjaga atau mengatur segala sesuatunya supaya sesuatu yang terjadi itu tidak terjadi eksploitasi terhadap sumber daya ikan. Oleh karena itu, pemerintah seyogyanya menggunakan manajemen sistem, dalam hal ini pendekatan bioekonomi. Kalau kita bicara bioekonomi tadi itu ya, jadi antara konservasi dan ekonomi itu saling seimbang, di mana kebijakan perikanan tangkap itu seyogyanya dikeluarkan melalui fisheries research. Jadi ada kajiannya, kemudian dari kajian itu kita lihat input kontrolnya seperti apa. Jadi kalau kita kontrol input, pengaturan penangkapan alat tangkap import, kemudian output kontrolnya melalui total available catch, kemudian melalui kuota, kemudian teknik ya, secara teknik itu kita bisa melakukan pengaturan mesh size, konversi alat tangkap, meningkatkan alat tangkap skala industri, pembuatan pelabuhan dan efisiensi shipping dengan meningkatkan perdagangan regional. Kemudian secara ekologi tadi ada marine protected area yang mungkin kita lebih kenal sebagai kawasan konservasi laut, kemudian ada rehabilitas ekosistem perikanan, kemudian ada ekonomi, ada pajak, PNBP, dan pengembangan ekonomi mikro pasca panen. Jadi sesungguhnya kalau kita menerapkan pajak itu dengan baik, pajak itu seyogyanya bisa dikembalikan sebagai cost recovery untuk bagaimana kita merecovery sumber daya yang dirusak karena tadi kalau ada yang rusak karena kegiatan ekonomi tadi itu ya. Jadi sesungguhnya juga kalau kita bicara perikanan tangkap, pendekatan yang sesungguhnya lebih tepat itu pendekatan input sebenarnya, karena kita tahu dengan pasti berapa jumlah alat tangkap atau berapa jumlah kapal yang masuk ke dalam satu perairan. Sementara kalau jumlah ikan di dalam satu perairan kita nggak pasti itu angkanya. Jadi kalau misalnya angka potensi dikatakan bahwa potensi 12,54 juta ton per tahun, itu bisa over, bisa underestimate ya. Jadi kembali lagi dalam hal ini pemerintah harus melakukan manajemen sistem itu dengan baik, yang tentu saja kita kaitannya dengan namanya tadi blue ekonomi tadi. Nah, ini contoh. Misalnya kalau kita bicara Sulawesi Utara ya, potensi sumber daya ikannya ada berapa? Nah, tadi ada jumlah tangkapan yang dibolehkan. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk apa? Untuk tidak terjadi eksploitasi terhadap sumber daya, sehingga tadi diharapkan nanti sumber daya ini bisa tetap dimanfaatkan oleh anak cucu kita 10 atau 20 tahun yang akan datang. Nah, di satu sisi kita harus memenuhi pasar ekspor kita, yang itu juga akan menghasilkan devisa negara. Jadi keseimbangan yang diperlukan. Jadi tidak perlu tumbuh di ekonominya tumbuh, tapi lingkungannya diabaikan. Tidak itu yang dilakukan ya. Karena kita tahu bahwa dengan potensi geografis kita juga ya, geografis kita itu juga yang berbatasan dengan negara tetangga dan sebagainya, ya itu akan mempermudah kita untuk melakukan atau pengembangan pasar ke depannya seperti apa ya. Nah, kemudian ada nih kalau misalnya teman-teman pernah dengar silvofishery. Nah, itu juga adalah salah satu konsep kawasan di mana kita melakukan. Jadi, kalau kita mau buka tambak udang, sesungguhnya tidak usah lagi misalnya ditebang hutan mangrove-nya, tapi tambak itu dilakukan atau dijalankan, diusahakan di antara hutan mangrove tadi itu. Nah, ini juga dulu pernah dilakukan oleh wetland. Ternyata produksi dengan kita menggunakan silvofishery, dengan menggunakan membuka tambak itu di antara hutan mangrove tadi itu dengan tidak menebangnya, ternyata keuntungannya juga menjadi lebih baik dan lebih banyak gitu ya. Dan ini juga adalah salah satu yang mengikuti tata cara alam. Ini juga konsep blue ekonomi ya. Nah, kemudian tadi kita juga bicara blue ekonomi itu ya, tadi kan ada kaidahnya tadi yang infrastrukturnya tadi, sosial ekonomi. Nah, itu juga harus menjadi perhatian kita. Ini juga penelitian yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya suatu kegiatan di satu daerah, kalau misalnya kan tadi bicara perikanan tangkap, masalah pasca panen itu tentu saja sangat menjadi perhatian kita, karena harga ikan itu sangat ditentukan pada saat dia setelah ditangkap dan bagaimana pasca panennya. Karena semakin segar ikan, maka harga ikannya akan semakin mahal. Jadi pabrik esnya perlu diperhatikan, cold storage-nya perlu diperhatikan. Kita perlu misalnya untuk adanya sistem resi gudang supaya tadi nelayan, kalau kita lihat kan nelayan selalu mendapatkan harga yang terendah. Jadi bagaimana si nelayan itu bisa sejahtera, ya pemerintah bisa mengembangkan misalnya sistem resi gudang. Jadi mereka bisa terjaga, atau misalnya kesejahteraan mereka bisa terjamin. Nah, kemudian kita juga bisa membuat value added produk perikanan. Jadi kita tidak hanya tadi dengan mesin vakum. Jadi misalnya ikan beku kemasan vakum, tentu saja
saja umurnya akan lebih panjang. Kemudian juga value added ikan cakalang, misalnya kita kalau misalnya kan cakalang fufu kan, kalau kita lihat kalau di timur itu tadi kan, nah kan kita juga bisa misalnya jadi kok sudoashi Japanese food, kemudian bonito flakes cakalang asap gitu ya. Nah kadang-kadang kita ya, kalau misalnya teman-teman makan ikan apa, makan dori, lah dori itu kan ikan patin sebenarnya kan gitu, dan ikan patin itu kan kenapa kok ikan patin kita nggak disukai, misalnya lebih disukai ikan patin Vietnam lah, karena katanya dagingnya lebih putih sementara kita lebih merah. Nah itu tadi yang kita perlu ada inovasi bagaimana dagingnya itu bisa lebih putih gitu ya, sama dengan yang Pak. Jadi jangan impor ikan patin dari Vietnam gitu, dan di sini disebutnya dori padahal itu adalah ikan patin. Jadi itu juga salah satu upaya kita itu bagaimana juga mengembangkan potensi dalam negeri tadi itu. Jadi malah senang juga menggunakan bahasa dori, kenapa nggak pakai bahasa ikan patin aja gitu kan. Kalau makan ikan dori kayaknya keren Bu, dari import dari Vietnam. Nah kan itu juga nggak seperti itu juga ya menurut saya. Jadi tadi kalau kita bicara di Sulawesi itu, Sulawesi Barat itu juga mereka punya ikan terbang yang kata orang itu ikan Indosiar. Nah itu banyak sekali di situ yang dia dikelola atau diasapin aja sudah enak, dan perlu dipikirkan nanti kira-kira supaya bisa diekspor misalnya ya, dikemas dengan baik. Nah jadi pada intinya dari semua yang saya sampaikan tadi untuk konsep blue economy tadi itu, ya tadi harus ada keterpaduan antara pembangunan atau bisnis tadi itu, kegiatan ekonomi itu dengan keberlanjutan sumber daya tadi. Jadi kalau kita bicara CEO decision, ada input, ada proses, ada output di dalamnya, yang tentu saja resources environment itu adalah hal yang menjadi perhatian mereka, dan tentu saja tadi business decision maker itu juga memperhatikan economic environment, yaitu ekonominya. Nah ini biofisik bioenvironment, jadi kalau misalnya secara biofisik lingkungannya rusak ya kita juga nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Oleh karena itu diperlukan strategic and action plan in sustainable resources development, itulah dia konsep blue economy tadi itu. Tapi tentu saja pemerintah dalam hal ini diharapkan memberikan kebijakan yang mendukung untuk melaksanakan hal ini, dan tak lepas dari semua itu perlu dilakukan monitoring, controlling, dan surveillance dari pemanfaatan sumber daya yang kita lakukan. Jadi kita juga pada intinya